kelompok pekerjaan mekanikal elektrikal sederhana ingin mempresentasikan kelompok kami, yaitu saya sendiri Bari Umran Fajri Nabila, NRP 22-2015-056. Teman saya Nadila Aulia 22-2015-047. Silakan Nadila untuk memulai. Ya, untuk hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan mekanikal dan elektrikal untuk rumah sederhana. Untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal rumah sederhana, yaitu meliputi pekerjaan sistem perpipaan dan juga pekerjaan instalasi elektrikal. Untuk pekerjaan mekanikal sendiri, yaitu meliputi instalasi pipa air bersih, instalasi pipa air kotor, air bekas, dan instalasi pipa air hujan. Untuk pekerjaan plumbing atau perpipaan, yang pertama kita harus mengetahui dulu sumber air yang akan kita pakai dari mana. Ada beberapa, yaitu dari air tanah, PDAM, sumur, atau deep well. Untuk air bersih sendiri meliputi dua komponen, yaitu pompa dan filter. Untuk lingkup pekerjaannya ada sistem air bersih, sistem air bekas dan air kotor, dan sistem air hujan dan pipa fan. Ini ada contoh untuk rumah sederhana pada pekerjaan mekanikal yang sistem pipa, yaitu sistem air bersih. Untuk air bersih, di sini diambil di gambar yang sebelah kanan, yaitu contohnya sumber air bersihnya itu didapat dari sumur. Lalu air bersihnya akan dialirkan menggunakan pompa, lalu disaring menggunakan filter. Air bersih yang sudah tersaring langsung ditampung di tangki atau toren dari tempat penampungan, lalu disalurkan ke pipa penyediaan air saat air dibutuhkan. Lalu yang kedua ada air bekas dan air kotor. Air bekas dan air kotor akan dialirkan menuju saluran limbah utama atau dialirkan ke saluran kotak. Yang ketiga ada air hujan. Air hujan dari atap turun secara gravitasi menuju pipa pembuangan yang dialirkan ke tanah. Lalu yang keempat ada pipa ventilasi, bertujuan untuk mengkondisikan agar sirkulasi udara dapat dalam semua sistem pemipaan dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya jenis-jenis pipa akan dijelaskan oleh Bari Umran. Jenis-jenis pipa. Di sini ada beberapa jenis-jenis pipa. Ada pipa air PVC. Jenis pipa yang umum digunakan untuk mengalirkan air bersih, air bekas, serta air hujan. Dan juga air PVC. Pipa ini memiliki tekanan suhu hingga 1800 derajat Celcius. Pipa PVC ini disarankan untuk instalasi air panas, atau biasa kita kalau di rumah-rumah untuk water heater, dingin karena sifatnya yang tahan terhadap perubahan suhu. Pipa air HDPE, pipa dengan material plastik non-toxic ini memiliki elektrisitas tinggi dengan karakternya yang elastis dan kuat. Pipa ini cocok digunakan di area tanah yang tidak stabil, curam, rawan bencana.
pipa air PPR. Pipa ini dapat menyalurkan air dengan tekanan dan suhu tinggi. Keunggulan lain dari pipa ini adalah lentur, tahan gempa, berbobot ringan, dan proses instalasinya mudah. Selanjutnya ada pipa air AW. Pipa ini merupakan salah satu dari dua kelas pipa PVC. Ini biasanya kita lihat di ini ya, pipa-pipa untuk instalasi rumah. Digunakan untuk mengalirkan air bertekanan 10 kg per cm. Pipa air D. Pipa ini salah satu varian pipa PVC lainnya. Biasanya digunakan untuk mengalirkan air buangan yang tidak bertekanan. Contohnya itu wastafel, WC, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pekerjaan elektrikal. Pekerjaan ini meliputi semua pemasangan listrik pada rumah, seperti pemasangan titik stop kontak, pemasangan titik lampu, pemasangan CCTV, dan juga pemasangan alarm kebakaran. Untuk instalasi elektrikal, itu pertama menentukan titik-titik pemasangan lampu, saklar, stop kontak, dan lain-lain. Lalu menentukan panjang kabel yang dibutuhkan untuk tiap titik pemasangan ke sumber listrik. Selanjutnya ada sedikit video. Bentar. Apa sudah terlihat? Sudah. Ini untuk sedikit animasi pada sambungan pipa air. Ini biasanya ada di meteran-meteran rumah ya. Lalu selanjutnya ada untuk instalasi listrik. Kelompok kami mengambil contoh yang sangat sederhana. Contohnya itu untuk seperti kamar kos. Jadi hanya terdiri saklar ganda, stop kontak, dan saklar tunggal.
Coba di skip sampai ke cara pemasangannya deh. Cara pemasangan apa, Pak? Cara instalasinya. Kalau ini kan masih konsep Oh ya, diagram ini, atau nggak ada? ada. Ini ke belakang terus. Sebentar. Di skip aja deh. Terakhir ada nggak ini fisiknya kelihatan? Ini kan masih diagram tuh. Udah aja. Baik, untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Teh boleh nanya? Ya. Ya boleh. Nama saya Farid Rizwansyah, NRP 22 2018 107. Begini Teh, kan itu kan tadi kan sebutin apa sih ada macam-macam ukuran pipa terus sama jenis-jenisnya juga. Khususnya di rumah saya tuh kebetulan memakai pipa PVC aja gitu Teh untuk semuanya gitu dari wastafel terus mengalirkan air bersih. Terus untuk talang juga semuanya tuh pakai PVC gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh boleh atau nggak boleh gitu Teh? Ya, gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada, izin bertanya. Nama Fajar Muhammad Mazida, NRP 22 2017 049. Untuk pertanyaannya tuh perihal yang pertama tentang plumbing. Nah, ingin tahu aja sebenarnya permasalahan apa aja yang sering terjadi pada sistem plumbing yang terjadi di rumah-rumah biasa gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya, tambahannya sama solusinya. Bentar. Makasih, Teh. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Teh izin bertanya boleh? Boleh. Nama Riana Alivia, NRP 22 2017 030 mau bertanya Teh. Kan kalau misal kita ngebangun rumah baru itu kan posisi air dan listriknya itu kan belum terhubung. Nah itu cara penghubungan aslinya itu sebenarnya seperti apa? Terus kan kalau di rumah-rumah juga kan kalau sama kayak yang tadi yang ada kambingnya itu tuh sebenarnya penataan eh, jelasnya biar nggak apa ya kayak ribet gitu gimana? Makasih Teh. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya mau jawab dulu yang Farid ya. Kalau setahu saya sih untuk rumah sederhana pakai satu macam itu nggak apa-apa. Tapi nanti untuk aliran yang air bersih sama air kotor itu kan tipenya bakalan beda. Jadi paling ya nggak akan apa-apa juga. Soalnya kan tekanan air kalau di rumah nggak akan tinggi tinggi banget ya. Jadi pakai pipa yang jenis PVC juga kayaknya nggak apa-apa. Oh, Itu paling. iya, siap Teh. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan yang mengapa permasalahan di plumbing suka timbul di rumah-rumah. Mungkin itu biasanya di mana pemakaian pipa tersebut, biasanya kerusakan itu timbul ketika pipa itu tersendat atau terisi oleh bukan air aja, contohnya seperti sisa-sisa makanan untuk di pembuangan tempat pencucian piring atau pencucian ini, itu jadi tersendat. Nah, solusinya biasanya kalau sekarang pakai cairan ini apa namanya, soda api. Kalau saya tahu itu biasanya si tukang-tukang pakai soda api, nanti soda apinya dimasukin ke pipanya, kasih air panas, si lemak-lemak yang biasanya ada di dalam pipa itu bakal hilang dengan sendirinya atau terbawa dengan aliran air. Mungkin Nadila mau nambahin? Cukup Pak. Makasih Bang. Teh, Ya, cukup. sama. Ya, sama-sama. Untuk yang rumah-rumah baru, pemasangan instalasi pemasangan ininya biasanya tergantung si kontraktornya. Kalau misalkan biasanya kalau kita tuh kalau beli dari misalkan perumahan-perumahan gitu, kita udah nggak mikirin, cuman nanti dikasih tahu. Saya pernah juga nganterin buku saya beli rumah baru gitu, di pipanya tuh rata-rata dia langsung untuk misalkan pembuangan ininya kotoran limbah manusianya itu, jadi aduh namanya apa ya, si itunya tuh biasanya langsung di satu tempat, tapi tidak lagi di kita membuat di satu rumah satu septic tank gitu. Terus lalu untuk bagian kelistrikannya juga biasanya udah model-model sekarangnya yang pakai token listrik, jadi insya Allah keamanannya lebih terjamin dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Cuman masalah barunya yang timbul ketika rumah-rumah baru itu ada, biasanya untuk air bersih pun mereka tidak lagi menggunakan satu 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 apa namanya satu sumur atau satu mesin sanyo, tapi satu bersamaan ditampung di satu toren yang besar lalu dibagikan setiap rumah. Nah, masalahnya biasanya timbul kekeringan. Mungkin itu ya. Makasih Bang.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ada. ya silakan. Nama Salma Duyanda, NRP 22 2017 164. Kalau misalnya sistem perpipaan yang ada di bawah tanah misalnya, terus dia tuh rembes kemana-mana gitu. Nah, terus penanganan pertamanya diapain dulu? Tuh, itu loh. Oke, Kasih. terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin coba Bari jawab pertanyaannya. Sistem perpipaan itu lembes. Tergantung rembesnya itu seperti apa. Saya juga pernah ada contoh. Biasanya terjadi ketika di bulan Lebaran Idul Adha. Biasanya orang Islam itu melakukan kurban. Lalu biasanya untuk kurbannya itu kan menyembelih. Ketika menyembelih, otomatis dia akan menggali tanah. Yang sering saya jumpa itu ketika menggali tanah terus lalu si alat cangkulnya itu mencongkel pipa salah satunya, biasanya si pemilik akan melihat dulu itu pipa apa, lalu sudah itu biasanya dari pusatnya akan langsung minta kalau misalkan dari aliran PDAM minta diberhentikan dulu, lalu minta penggantian pipa ulang. Kalau misalkan sampai kayak ditambal itu biasanya sangat jarang karena pipa itu kan rata-rata berbahan plastik, sehingga kalau misalkan diganti pun takutnya kedepannya akan bocor kembali. Jadi rata-rata seringnya langsung diganti, dilihat dulu seperti apa kebocorannya. Kalau emang masih disebut dikit, mungkin masih bisa dilem atau di ini ya, apa istilahnya itu, ditambal pakai pipa lagi yang dibakar dulu pipa sebelum yang mau ditambalnya, jadi agak besar, elastis, lalu ditempel. Mungkin Nadila mau nambahin? Udah selesai. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi untuk Salma gimana jawabannya? Oh iya cukup teh, kasih. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada ditutup aja. Oke Pak, mungkin gitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf terlalu banyak apa ya, kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kayaknya sama-sama yang kelas yang tadi pagi.
apa ya, saya awalnya sebenarnya lebih ke praktikalnya di lapangan seperti apa. Kan karena kita bahasnya adalah rumah sederhana ya. Nah, jadi saya jelasin gitu. Nah, jadi kalau mechanical itu untuk pipa air terutama, perpipaan air. Tapi kalau nanti kalau udah proyek besar itu bisa juga perpipaan yang lain seperti gas, terus minyak itu. Kalau misalnya kalian udah di proyek yang offshore itu mechanical itu maksudnya adalah ke pipa ya minyak sama gas lah, oil and gas. Nah terus nah di pipa-pipa ini kalian harus perhatikan ada pipa air bersih sama air kotor. Nah kalau yang untuk air bersih itu biasanya dari atas ke bawah. Kalau yang ya semuanya dari atas ke bawah sih, tapi biasanya yang bersih itu pertama itu, terus yang kedua pipanya lebih kecil karena debitnya lebih kecil gitu. Ya lebih kecil. Nah untuk yang pipa kotor itu biasanya lebih besar. Jadi kayak misalnya untuk pipa air hujan, terus nanti pipa dari toilet dan lain-lain itu biasanya lebih besar diameternya, karena jangan sampai ada yang mampet. Kalau mampet itu nanti jadi masalah ke semuanya lah, rembes dan lain-lain. Nah ini kalau tadi seperti yang kesebut, kalau ada pipa yang pecah atau rusak atau rembes, kalau untuk air bersih itu jarang ada di dalam tanah, kecuali yang ini yang PDAM. Kalau yang PDAM memang biasanya itu pipanya udah pipa yang besi, itu jarang rembes. Tapi kalau ada ya memang harus diperbaiki. Nah yang sering rembes itu adalah pipa kotor, pipa air kotor atau pipa limbah. Nah, itu kalau misalnya di dalam tanah dan kalau misalnya itu pecah atau rembes, sering dibiarkan karena nanti kalau misalnya dari toilet itu ya udah dia masuk tanah, walaupun bisa mencemari air bersih dari sumur, tapi masih kadang masih jauh lah ini jaraknya dengan sumur. Tapi kalau udah parah emang harus dibongkar. Kalau misalnya bongkar emang harus lantainya harus dibobok, terus tuh cari jalur pipanya, terus kalau udah nemu digergaji, terus pasang pipa yang baru dan lain-lain. Terus untuk electrical, kalau electrical rumah sederhana biasanya sederhana, jadi memang kalian modal ilmu fisika SMA gitu udah tau lah apa mana yang paralel, mana yang seri, terus cara pasangnya gimana, terus biar nggak kerum gimana dan lain-lain. Itu kalau dari segi sistem itu nggak masalah. Nah yang masalah yang kita sebagai orang sipil harus lebih paham daripada orang etikal adalah gimana cara masang kelistrikan itu ke struktur kita atau bangunan kita gitu. Nah ini kalau untuk kelistrikan seperti lampu dan lain-lain itu biasanya dinding dulu. Kalau dinding udah jadi, terus baru dibobok. Nah pas dibobok, sudah dibobok baru ditarik listrik apa kabel-kabelnya, tapi pakai selongsong pipa juga, pipa PVC juga gitu. Memang PVC paling gampang untuk didapat dan murah, terus juga gampang dikerjainnya juga gitu. Itu apa lagi ya? Coba saya share dikit. Kelihatan ya? Oke, nah ini salah satu yang mau saya highlight juga. Nanti kalau kalian di proyek, kalian harus perhatikan ada pipa yang harus dipasang saat pekerjaan fondasi. Nah ini posisinya di atas fondasi, ini di atas kayaknya di atas roof nih, roof yang besar.
Nah, ini karena ada tulangan di dalam sini. Nah, nanti kalau kalian ada fondasi menerus, terus butuh pipa lewat, itu kalian harus bikin pipa itu tuh saat ngerjain fondasi menerus itu. Jadi bisa jadi dia tembus di tengah-tengah fondasi menerus. Itu hal yang biasa. Nah, tapi jangan sampai kelupaan. Jadi kalau udah kelupaan, terus fondasinya udah jadi, udah mengering, nah itu udah susah. Kalau udah susah kayak gitu, kalau pipanya harus naik dulu terus baru turun lagi atau lewatin fondasi menerus itu akan banyak problem lah. Banyak problem. Jadi kalau bisa beneran udah diperhatikan pipa-pipa itu dari awal pekerjaan, terus disusunnya bareng gitu. Dipikirin juga gitu, jangan sampai pas fondasinya yang penting jadi terus pipanya nanti taruh lah, nah itu nggak bisa karena fondasi itu nggak bisa udah sangat sulit lah untuk kalau misalnya harus dibobok. Nah, terus ini pas awal kalian mulai bangun rumah itu harus mempersiapkan dua, yaitu air, salah satunya air sama listrik. Nah, kenapa? Karena itu kebutuhan orang untuk bisa bekerja. Nah, di sini contohnya salah satunya adalah persiapan air. Kadang buat nasi sering biar cepat kita cari orang sumur bor gitu, suruh datang ke lapangan, ke lokasi, terus minta dibikinin sumur, jadi biar ada air gitu. Itu kalau proyeknya jauh dari akses PDAM. Kalau misalnya dekat dari akses PDAM, kita kadang bisa minta ke PDAM, atau enggak kita bisa negosiasi sama tetangga-tetangga, minta air, terus nanti kita bayar sekian gitu. Listrik juga sama, kalau misalnya ada tetangga itu gampang, tinggal minta terus ya bayar atau ya per bulan berapa gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita minta ke PLN untuk disambungkan, walaupun itu agak sulit. Nah, itu aja sih kayaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada, nanti tolong presentasi sama makalah yang dikirim ke saya. Terus kedua, minggu depan quiz tentang ini. Terus kalau tentang ya itu sih, minggu depan quiz. Jangan lupa absen di e-learning ITENAS. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah datang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.